kalau sama saudara aja berantem, gimana sama yang lain? Nyai, investasi terbaik apa ya selain properti? Wah, kalau gue masih jurain properti sih sekarang, sama tanah. Nah, tuh bener tuh, netizen nggak tahu diri udah ngujat orang tapi ngatur hidup itu orang juga, bener banget. Makanya netizen tuh netizen Indonesia aja tuh jadi netizen paling tidak sopan loh se-Asia Tenggara, parah. Mencoreng nama Indonesia kalian sendiri, yang mencoreng nama Indonesia kalian sendiri, nanti kalian sendirilah yang apa namanya, yang aduh apa ya namanya, gue jadi lupa. Jadi kalau netizen Indonesia tuh lucu sebetulnya. Once ada orang bermasalah, wah kata-katanya keluar semua sampai ke anak, ke orang tua yang tidak berdosa lah, dibawanya semua. Tapi habis itu dia nyuruh lagi tuh artisnya untuk berkata sopan apa segala macam, inilah itil-itilan, pokoknya itulah, tanpa kalian sadari gitu ya. Entahlah, mungkin salah satu di antara orang yang ngebully itu adalah keluarganya yang paling buruk yang ada di dunia gitu. Jalur Sabtu Minggu itu gue jarang banget ngambil syuting, karena biasanya gue pergunakan waktu untuk sama anak. Aku nonton film Kaniki yang Sekretaris. Oh iya, film gue banyak banget. Kalian Google aja film gue ada berapa. Banyak banget. Oh. Soalnya kok gak pernah diposting kata siapa? Lihat lagi dong Instagram gue. Udahlah, netizen tuh ngatur. Gue gak pernah posting anak gue yang ini, gue gak pernah posting ini biarin aja. Mau kenapa emang? Sorry. Bless you. Kan masalah pinjol gimana kelanjutannya? Pinjol kelanjutannya sudah diurus sama pihak kepolisian, pihak yang berwajib. Jadi mereka yang gue baca akan memberantas pinjaman-pinjaman online yang terlalu berlebihan. Nah, kalian juga kalau nggak punya uang jangan kucuk-kucuk datang ke pinjaman online. Susah juga sih ya, soalnya kenapa sih ada pinjaman online? Karena kalian membutuhkan pinjaman online tersebut. Nah, dengan meminjam online kalian sudah tahu risikonya. Makanya jangan suka minjem-minjem. Kalau nggak ada, ya bertahan dulu sampai bisa cari jalan keluarnya bagaimana. Nah, kalau sampai diancam dibunuh, disebarkan videonya lagi telanjang atau fotonya lagi telanjang, ya itu resiko sebetulnya. Tapi ya salut juga sama kepolisian Indonesia gitu, cepat untuk mendakapi kasus-kasus yang memang meresahkan dan bikin mental banyak orang itu jadi down. Ya kata pihak sebelah figuran di mana? Coba dicek. Seringan gue peran utama. Kalian harus tahu, Nikita Mirzani itu sudah ada di dunia entertainment itu almost 13 tahun. Kalian lihat dari awal Nikita Mirzani ada di industri ini, jadi apa, filmnya apa aja, punya berapa banyak sinetron yang peran utama, punya berapa banyak program yang programnya juga hostnya the one and only gitu loh. Kalian juga kadang-kadang netizen kalau di kompor-komporin jadi kompor beneran gitu. Jadinya kan ngaco. Makanya kenapa sih Indonesia tuh lambat banget untuk masalah apapun itu? Karena dari manusianya banyak orang males, banyak orang yang gak peduli sama hidupnya sendiri tapi peduli sama hidup orang lain gitu.
Justru salah, bukan di take me out. Pertama kali itu di Islam KTP. Salah kalian. Tuh, udah itu aja udah salah netizen. Kebanyakan salah tapi maunya dibener-benerin terus gitu loh. Wah, kalau mau tanya senior-senioran, kalau masalah tanya senior-senioran, gua 2-13 tahun. Hitung aja. Kalau artis yang benar, kalau dia merasa dia artis yang benar atau apapun itu, tidak akan terlontar dari mulutnya senior atau junior. Karena buat gue, ketika kita bertemu dengan junior, dan junior itu nyamperin kita dengan baik, minta arahan bagaimana supaya bisa bertahan di dunia ini, di dunia entertain ini, justru kita harus rangkul sih, itu yang benar. Gitu. Jadi tidak ada senior atau junior. Udah makan tadi coipan, udah makan coipan. Konten belanja lagi, tunggu belanjaan gue belum habis di rumah. Nanti kalau udah habis baru. Kalau Li masih sekolah di pesantren? Enggak. Pesantren kan semenjak COVID yang awal tahun kemarin, 1 tahun kemarin itu semua anak-anak di pesantren kan dipulangin. Nah, karena nggak terlalu nolong virtual kayak gitu-gitu, akhirnya Loli udah nggak di pesantren dan sekarang homeschooling. Tete istrinya Uus asli apa palsu? Astaga, asli dia mah asli geda. Kira gini ya, kalau ngomongin soal takut atau nggak takut sama siapapun, sebenarnya sih nggak ada takutnya gue sama siapapun. Kalau ngomongin soal penjara pun sama, gue pernah di penjara gitu. Tapi kalau kita ngeladenin orang gila ya, yang dia aja sama keluarganya atau sama lakinya aja tidak menghormati mereka gitu. Untuk apa kita meladenin orang gila? Kalau kita ngeladenin orang gila sama gilanya, gitulah. Nggak ada lah kalau masalah takut. Ayo kalau mau berantem, ayo berantem aja. Gue sih malah demen kalau disuruh ribut adu fisik gitu. Tapi kita harus lihat-lihat dulu lawannya orang normal atau orang stres. Kalau orang stres jangan diladenin gitu. Kak Fitri pun bilang, Kak Amel pun ngomong, Kak Ocha pun bilang, jangan sekali satu kali pun lo ngeladenin gitu. Akhirnya gue cuman WhatsApp aja, gue bilang lu gila-gila sendiri aja, sampai lu gila gue gak akan ladenin gitu. Karena kan kalian netizen tahu sendirilah, belum lupa lah atas kejadian Desember tahun lalu, siapa yang berperang sama gue. Masa gue harus nurunin sama orang kayak gitu? Kan enggak banget gitu loh. Kalian juga harus tahu netizen. Jadi stop bilang takut sama ini, takut sama itu. Enggak ada takutnya gue. Mau main tonjok-tonjokan, tonjok aja Ayu. Gue mah Ayu suka banget gue. Gitu. Ivan Gunawan, enak bakso aci Maigun, best. Iya, bakso aci Maigun tuh best, enak. Langganan gue selalu minta. Gue selalu WhatsApp Kak Igun, Kak kirim gitu. Karena emang enak. Soalnya dia nggak pakai pengawet. Skincare belum ada di Malaysia karena beda negara tuh beda aturan gitu. Jadi kalau mau beli di Shopee aja atau di reseller yang deket sama Malaysia. Iya, netizen tuh kompor. Netizen kenapa sih bisa jadi kompor? Karena netizen itu banyak waktu untuk ngompor-ngomporin orang dibanding dia ngurusin dirinya sendiri. Dibanding dia ngurusin makan apa ya besok gitu. Mereka mah nggak makan juga nggak ada masalah. Yang penting ngelihat artis yang dikomporin berantem. Pokoknya kalian stop lah menghina Dennis. Dennis itu dia melakukan apa yang dia mau lakukan tanpa merugikan kalian gitu.
Kecuali dengan caranya dia kayak gitu, bikin anjlok saham negara, baru kalian marah. Tapi kan tidak ngaruh apa-apa sama negara, pemerintahan Indonesia juga nggak ada ngaruhnya. Kalau menurut kalian dia terlalu kurang ajar, kalian lihat lawannya kurang ajar banget enggak gitu. Kalian harus pintarlah dalam mengambil menangkap yang kalian nonton secara bijak. Aduh, siapa itu? Nggak kenal gue, tapi dia pasti kenal sama gue. Karena kan gue lebih top. Itu udah pasti, ada program itu sudah pasti. Netizen, kalau kita mah sekarang ngomonginnya ngomong-ngomong yang real aja lah. Gak usah ngomong-ngomong meninggi atau apa. Yang realnya memang gue lebih seringnya di TV. Itu realnya, kalian juga gak boleh wah sombong lo, enggak. Kalian harus, kan kalian punya mata, punya sosial media. Memang iya kan. Kalian tuh harus kadang-kadang harus menerima kenyataan juga gitu sama apa yang dibicarakan sama artis tersebut. Kalau dia nyebut gua melulu, mungkin dia ngefans mau jadi kayak Nikita Mirzani kali ya. Intinya Nikita Mirzani dukung Dennis, dukung lah, karena dari segi berantem dia paling elegan. Kalian nggak boleh menutup diri. Kalian punya mata kan? Punya mata, punya kuping. Kalian bisa dengar kan? Ada nggak satu patah kata aja yang keluar dari Dennis, kata-kata kebun binatang? Nggak ada. Apalagi kata-kata organ-organ intim yang tidak boleh dikatakan. Coba. Setahu gue kenal banyak sekali artis-artis senior. Banyak sekali, tapi mereka begitu sopan, begitu menerima anak baru, mau ngajarin gitu. Buat gue itulah senior yang baik. Teman-teman gue yang senior banyak, ada Mae, Soimah yang selalu kita keep kontak, ada Bunda Iyat, ada Bunda Inul, terus ada Ibu Christine Hakim. Coba bayangin, Ibu Christine Hakim aja kalian tahu bagaimana seniornya dia. Tapi ketika gue ketemu sama dia, kita ngobrol, baik sekali dia, nganggap gue malah kayak anaknya sendiri gitu. Bacot doang si Dennis. Kata gue mah Dennis juga berani kok kalau ribut. Dia mah berani banget. Tapi dia pun sama, otaknya pun masih jalan. Dennis tidak akan meladeni orang yang terlalu keterlaluan dalam segi tutur bahasa. Netizen, kalau urusan berantem, semua orang gak ada yang takut deh. Gue yakin banget. Tapi kita harus lihat juga yang mau kita berantemin itu manusia normal atau abnormal. Kalau abnormal ya biarlah dia gila dengan dunianya sendiri, dengan bahasanya. Kan kalian bisa menilai. Iki juga dulu kan. Niki juga dulu. Kalian harus tahu ada kata kamu juga yang ngetik. Kamu tahu kan, kamu ngetik sendiri Nikita yang dulu. Berarti dulu kan, bukan sekarang. Kalau sekarang gue bisa berubah, yang lain kenapa enggak? It's simple as that loh. Karena kita takut, nggak, mana ada takutnya gue jadi orang dulu ya, dulu banget. Boleh tanya orang Kemang nih ya, kalau pada masih hidup ya. Gue kalau ribut tuh sama orang sampai gue mau tabrak, gue lindes ke kolong mobil, gue jambak, gue taruh di kolong mobil gue maju mundurin. Segitunya gue kalau ribut loh. Jadi kalau dibilang takut tuh kayaknya nonsense lah untuk gue, untuk takut sama orang. Apalagi gue nggak salah, jangan ditanya. Gitu. Mana netizen? Mungkin netizen kali yang takut kalau misalkan ketemu sama orang yang habis kalian bully, terus tiba-tiba artisnya ngeh itu muka kalian. Kayaknya kalian deh yang takut. Ya, be smart aja sih netizen. Walaupun kalian ada yang tidak lulus sekolah atau cuman sampai lulusan SD, terus kalian bekerjanya cuman di kampung aja, tidak pernah melihat dunia luar. Ya bisa dimaklumi, tapi kalau dimaklumin terus nanti Indonesia tidak akan jadi negara yang maju.
Wadaw, gendut, lu udah di sini aja gendut. Lu udah bawa barang-barang? Amare. Lu udah bawa barang-barang lu? Udah bawa sekalian takutnya kenapa-napa. Iya makanya kan. Nah, tuh ada si gendut. Si Diol kena COVID. Dia, aduh. Duh gue nggak bisa ketawa anjir. Ya bagus lah dia kena. Biar gak main mulu. Ini baju dari almarhum mama. Jadi waktu mama lagi kena cancer dan dia dirawat di rumah sakit, dia bajunya ini, dia pulang dia pakai ini. Jadi ada beberapa baju almarhum nyokap yang masih ada di lemari dan selalu gue pakai kalau gue rindu. Belum kurus-kurus kan dia, kata siapa, kasih tahu dia. Kurus kaki gue lihat tuh. Sini. Nih lihat ya. Udah kurus Tuh guys, perutnya tuh, udah coba nggak tuh. ada. Kakinya kecil, perutnya menipis. Tuh. Kalian harus lihat aslinya. Kalau ngelihat dari kamera emang gede sama kayak gue. Setiap gue ketemu sama siapapun di luar, kalau lihat aslinya, ih Kak Niki kok kecil banget ya badannya gitu. Bo, nih gue kasih tahu netizen, siapa namanya? Roni Pasa, wajar lah sampai mengeluarkan kata-kata kotor karena keterlaluan nyimpan orang tuanya. Sayang, kalian harus lihat awal mulanya. Yang ngatain duluan siapa? Coba deh cari. Yang ngatain duluan siapa? Yang ngatain duluan yang kalian bela. Coba jangan buta mata. Udah buta mata, buta hati. Keterlaluan itu namanya. Gak boleh. Ya. Tuh, aku pernah ketemu sama Kak Niki di mall, langsing banget. Iya, gue tuh langsing banget. Nih, kalian harus bangga. Kalau perempuan punya anak 3, badan masih singset, baru bangga tuh. Kalau belum punya anak, perempuan belum punya anak tuh, perut kayak gini mah biasa. Tapi kalau anak 3, perutnya gini, nah baru luar biasa tuh. Ngek. Ini berkat Nikita Slim, bukan yang lain, gak ada yang lain. Itu. Kalian mending minum Nikita Slim kalau kalian mau langsing sehat, kulitnya dirawat. Udah botol ke 100 kayaknya nih. Gue botol kedua yang strong. Hah? Botol kedua gue yang strong. Tapi kan oplas Nyai. Emang oplas hidungnya. Tapi kan bukan perutnya yang dioplas, bodoh. Lama-lama lah gue mengeluarkan kata-kata kotor nih. Netizen suka mancing, bodohnya tuh keterlaluan, monohok. Bodoh kalian itu monohok, bukan sampai lagi ke ubun-ubun. Sampai kelek-lekan, tau nggak? Treatment apa bisa rata begitu kalau kalian gak minum Nikita Slim sama olahraga? Aduh, inilah pikiran-pikiran picik kalian. Ya janganlah kalian ini ya merintih-rintih karena kemiskinan. Karena kemiskinan kalian sendiri yang ciptakan, netizen. Aduh, astagfirullahaladzim. Gue harus foto di sini nih. Di TV gue ditanyain mulu. Nikita kakaknya sabu. Di keluarga gue tidak ada yang narkoba. Aduh. Kak dia ngapain sih? Biasa dia mau menjilat. Nyari duit sayang. Coy. Produktif, orang tuh produktif. Sabtu dia kesini karena dia ada kerjaan. Pacarnya dia percayalah kalau dia bisa seperti kamu badannya. Apalagi dia belum punya anak 3. Dia itu dari badannya kayak babi ngepet loh. Kayak badak. Ngembung di mana-mana. Sekarang udah tuh mengecil di mana-mana. Iya, dikatain miskin siapa nih? Mas Carina Des.
Dibilang miskin tapi minta dibeli jualannya sama si miskin. Iya, karena kalau yang miskin nggak bisa beli. Pasti yang beli orang kaya. Kalau yang miskin kayak kamu, pasti kamu nggak bakal beli karena kamu nggak punya uang buat beli makanan aja nggak bisa. Jadi ini khusus dibeli untuk orang-orang kaya, kaya hati.
sembako lah atau apalah ke pemerintah, nanti gue yang akan menyuarakan. Kita akan pilih warga-warga mana yang patut untuk dibantu. Kalau netizen yang suka ngebully, di blacklist aja, biarin aja dia mati kelaparan, ya kan? Merdeka. Ya udahlah kalau begitu ya.